Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih? Dalam kondisi ya katakanlah yang banyak orang mengeluhkan kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja, jualan juga makin susah, cari uang makin susah, justru timbul nih penipuan-penipuan yang tidak disadari oleh masyarakat dan bisa diikuti oleh masyarakat yang tidak sadar ataupun mencoba mencari keuntungan yang besar dalam kondisi saat ini. Nah, yang dikhawatirkan adalah banyak orang yang kemudian mencoba atau menginvestasikan lah katakan dananya ke ya tawaran-tawaran lah, katakan ada koperasi atau ada apa segala macam yang menjanjikan investasi yang besar. Alih-alih mendapatkan imbal hasil yang besar, justru malah ruginya luar biasa. Oke, saya akan berikan ilustrasi seperti ini. Ada kasus yang sudah terjadi ya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Korbannya udah banyak. Katakanlah ini ada koperasi nih. Koperasi ABC. Dia menawarkan kepada khalayak umum ya, masyarakat. Nah, katanya sih ini adalah investasi. Investasi dan imbal hasil atau return yang ditawarkan 4% per bulan. Mantep nggak ya, 4% per bulan. Nah, kita lihat nih. Kalau Anda taruh uang Anda di deposito aja deh, maka dapat 6% sebelum pajak. Kalau katakan pajaknya 20% ya, bunga deposito. 1 kurang 20%. Maka Anda hanya dapat 4,8% per tahun atau 0,4% per bulan. Oke. Nah, mau ambil apa lagi misalnya? Sukuk retail. Nah, sukuk retail adalah surat utang syariah yang diterbitkan oleh negara. Itu memberikan ya paling besar tuh kalau nggak salah imbal hasilnya 6,25% dikali 1 minus pajak lah. Katakan pajaknya 15% gitu ya, atau 0 deh. 6,25 ini kan hanya 0,5% per bulan. Nah, ini ngasih 4%. Ini aja udah nggak bener nih. Ya, kenapa? Kalau Anda lihat di sini, dibandingin di deposito, dia ngasih 10 kali lebih besar dari deposito. Mungkin nggak nih ada seperti ini? Mungkin sih, cuma pertanyaannya investasinya di mana yang bisa memberikan 4% per bulan. Kalau dia bilang taruh di tambang, tambangnya di perusahaan apa? Kalau ditaruh di pertanian, pertaniannya apa? Nah akhirnya tergiur nih. Dia investasikan dananya. Katakanlah 100 juta. Bulan depan dia dapat tuh returnnya. Berapa? Kan 4% per bulan. 4% kali 100 juta. Berapa dapatnya? 4 juta. Wah, lumayan kan? Makin tergiur nih. Terus berpikir, kok cuma investasi 100 juta ya? Gimana kalau investasinya 200 juta? Cuman kan dia nggak punya, uangnya udah habis nih 100 juta, katakan seperti itu ya. Gampang lah, pinjam dia ke Tuan A. Pinjam berapa? 100 juta. Kasih aja misalnya, kasih return ke si A 2% per bulan. Kenapa? Kan taruh di sini dapatnya 4%. Ini kan cuma dapat kasih 2%. Ya kan? Jadi ya masih ada tambahan keuntungan 2%. Maka sekarang investasi dia 200 juta. Bulan depan kalau benar dapat returnnya adalah 4% kali 200 juta. Berapa nih? 8 juta kan? 2 kali nih. Tapi dia harus bayar ke si A. Nah, bayar ke A berapa? Uang yang dipinjam dari A 100 juta, dia menjanjikan 2%. Berarti dia bayar ke A 2 juta. Nggak apa-apa, 8 juta dikurangi bayar si ke A, itu kan 2 juta. Jadi masih dapat 6 juta.
Tadinya kalau pakai dana sendiri 4 juta, tapi dengan dia pinjem dapatnya 6 juta nih, dapat 1,5 kali dari modal kalau dia modal sendiri. Menguntungkan kan ya, menggiurkan kan? Nah, tapi kalau ini penipuan, akhirnya uang sendiri nggak kembali, nggak dapat return yang dijanjikan, dia masih punya utang 100 juta ke A dan tiap bulan harus bayar 2 juta. Nah, kalau si A-nya ngerti tentang manajemen keuangan, dia terapkan 2% ini, dia terapkan compound interest. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang compound interest. Oke? Jadi hati-hati dalam berinvestasi. Kalau Anda mau return yang besar, siap menanggung resiko juga yang besar. Apa resikonya? Yang mudahnya modal Anda hilang semua. Jadi selalu bijak dalam berinvestasi, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, dianalisis apakah ini benar, bandingin tadi sama deposito, sama sukuk retail atau sama obligasi retail Indonesia. Sekian pembahasan saya terkait dengan investasi yang sederhana saja. Saya berharap Anda bisa memperoleh pencerahan dari saya, dan nantikan video-video berikutnya dari saya, Catur Sasongko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.